Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan ya selamat beraktivitas ataupun bersantai buat yang lagi beraktivitas dan bersantai. Ya dikarenakan karena video kita tadi siang ya untuk liputan terkini sirkuit MotoGP Mandalika-nya. Nah itu pas saya kasih tahu ada tawon masuk di dalam drone, ternyata itu bukan tawon. Jadi setelah saya konsultasi dengan para pakar gitu, itu bukan tawon yang masuk, tetapi itu ada beberapa butir pasir yang masuk. Dan ya mungkin saya rasa pasir itu bisa masuk karena kita menerbangkan kamera udara terlalu rendah ya di sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi setelah konsultasi masalah tersebut, pakar menganjurkan untuk segera kita bongkar itu drone. Nah itulah sebabnya sekarang atau malam ini saya di jalan menuju ke rumah atau ke bengkelnya pakar drone, atau kita bilang masternya drone ya, untuk perbaiki. Karena kalau ditunda itu nanti akan merembet ke arah yang lain. Jadi bukan saja gambarnya yang sekedar goyang seperti itu, tetapi bisa jadi performa drone sendiri juga akan terganggu nantinya. Dan iya, sejujurnya juga saya merasa tidak nyaman atau ya tidak enak sekali untuk mempublikasi video dengan visual semacam itu. Tapi karena ya di satu sisi tidak enak untuk dipublikasi ya, visualnya agak goyang-goyang begitu, dan satu sisi lagi saya kepingin bagikan kondisi terkini dari sirkuit begitu. Jadi teman-teman, ya mohon maaf saja ya kalau visualnya seperti itu, dan itulah sebabnya juga saya tidak ada waktu membuat narasi atau visual karena selesai mempublikasi video tersebut, saya langsung tancap gas menuju rumahnya salah satu teman kita yang merupakan pakar dari drone. Adapun jarak rumahnya ya dari sirkuit Mandalika itu sekitar ya kurang lebih ya 1,5 jam lah untuk riding, dan bisa jadi lebih dari 1,5 jam tergantung dari kondisi jalan ya, seperti traffic atau lalu lintas begini. Dan ya masih kita di seputaran kawasan Lombok Tengah di sini untuk menuju ke arah sana, karena teman ini rumahnya di bagian Lombok Timur. Jadi ya alangkah baiknya nih kita lewati jalur pada malam hari agar lebih berkurangnya lalu lintas ya, terutama teman-teman yang udah lewati jalur ini atau teman-teman yang berdomisili sepanjang jalan dari Lombok Tengah menuju Lombok Timur ya, terutama yang menuju arah Mas Bagik, itu udah tahu banget bagaimana sikon jalan rayanya. Selain rame, selain kadang macet, dan ya jadi alhamdulillah di jam segini seperti yang terlihat nih ya teman-teman, masih tidak begitu udah tidak begitu rame sekali. Dan ya kita akan terus meluncur ke arah timur dari sini. Sekarang kita menuju arah Mas Bagik untuk memperbaiki atau untuk membongkar drone tersebut ya, karena ya pertama adalah itu drone masalah gimbal lah kita bilang jadinya, bukan masalah tawon yang masuk di dalam drone. Karena kalau hanya tawon ya pasti udah kelempar keluar ya, terpental keluar di saat drone melaju dengan speed lebih dari 70 km per jam gitu. Oke, kita sudah tiba di seputaran Jelojo di sini
Nah, ini pasar Jolojo yang mana malam hari udah pastinya rame sebagai tempat tongkrongan para muda, para remaja dan sebagainya. Siang hari itu kan pasar, jadi yang mau jual beli di pasar gitu. Kemudian kalau malam hari lumayan terang seperti barusan yang terlihat sebagai tempat nongkrong atau tempat ya untuk janjian mau ketemu sama teman-teman dan sebagainya. Dan ya di sini kita menuju ke sana lumayan ya untuk perjalanan. Seperti yang dibilang tadi, kalau dari Mandalika itu sekitar 1,5 jam bahkan lebih. Dan di sini kita melewati malam hari mungkin kuranglah dari 1,5 jam, tergantung dari berapa kecepatan. Untuk suhu 25 derajat Celcius terpantau di sini, di bagian kokpit di sini. Ya lumayan dingin sih teman-teman. Kenapa kita bilang lumayan dingin? Ya yang tadinya seharian kita di kawasan Mandalika, pinggir pantai, panas, terik, kering kerontang gitu, dan kita tidak bisa menahan panasnya yang menyiksa, hampir 32 derajat lebih yang tadi. Dan malam ini hanya 25 derajat Celcius nih. Di beda sekali ya, beda 7 derajat Celcius tapi udah terasa dingin. Mungkin buat yang udah kebal sih 25 derajat Celcius ini udah biasa aja. Saya udah pakai lapis jaket ataupun semacam ya baju tebal, tapi masih kerasa nih dinginnya sedikit. Tapi mau gimana lagi ya, kita harus pakai untuk kenyamanan. Dan di sini ya terpantau macetnya sedikit. Jadi untuk jalur sinilah beberapa truk-truk proyek sirkuit Mandalika juga untuk ke arah Lombok Timur untuk mengambil agregat atau pengambilan subbase kita bilang. Jadi subbase dari Lombok Timur, kemudian agregat untuk pencampuran aspal juga dari Lombok Timur. Itu untuk pengaspalan di Mandalika Circuit. Ya di sini walaupun malam tetap aja ramai ya, karena jalur utama yang menghubungkan Pulau Lombok untuk penyeberangan ke arah Pulau Sumbawa. Jadi teman-teman agak malam gini ya, jadi nggak begitu terang mungkin, atau minimnya lampu penerang jalan di kawasan sini. Wish, mantap ini dua mobil box, dua truk ya. Kita coba overtake sedikit. Ya, untuk kualitas jalan raya di sini bisa dibilang belum begitu sempurna. Ya, bagus sih bagus, cuma beberapa titik yang masih terlihat atau terasa ada bumpy, gelombang dan lubang-lubang kecil. Apalagi beberapa kali perbaikan ini jalan tidak diperbaiki total ya, hanya dilakukan penambalan pada titik-titik tertentu. Jadi ya nggak maksimal atau nggak sempurna mulusnya atau yang grip banget gitu. Dan juga kita tahu sejumlah truk-truk besar dan berat ya untuk logistik dan sebagainya melalui jalan ini, sehingga kontur ataupun ini level jalan bisa menjadi bergelombang sedikit. Apa yang akan kita pantau pada malam ini ya, kita akan lihat, ngajak teman-teman nih jalan-jalan malam dah ke arah Mas Bage dulu, sambil kita mencoba untuk membongkar drone ini. Drone ini masih baru guys ya, kenapa ada problem gini ya, mau
komplain ke pabriknya, ya percuma saja, makan waktu untuk pengiriman dan pengemasan, atau ya makan waktulah. Kita bilang mending kita samperin teman yang bisa di sini biar cepat, nggak harus nunggu berapa hari untuk bisa diperbaiki, tapi mudah-mudahan aja dalam hitungan jam langsung bisa diperbaiki, bisa kembali pulih dan sempurna lagi. Ya ramai sekali ya teman-teman untuk rute arah Lombok Timur Mataram, udah terkenal sekali jalur ini ramai. Tapi mungkin yang tinggal di seputaran Jawa, seputaran Pulau Jawa, baik itu Jakarta, Bandung atau Surabaya sih udah terbiasa ya dengan kondisi yang ramai begini. Bahkan lebih ramai sekali di sana. Saya yakin lebih ramai di sana. Nah, di sini ada sejumlah masjid yang ada di pinggir jalan. Jadi dipasangin banner di tengah jalan supaya kita pelan-pelan lewat depan masjid, karena ada banyak jamaah yang mau ibadah untuk menyeberangi jalan raya. Oke, sekarang kita udah sampai di Rarang ya, ini namanya Rarang, yang mana dulu pernah saya cerita kalau di sini ada kuliner khas ayam Rarang namanya, dengan bumbu dan rasa maupun teknik memasak yang berbeda, dan sudah lumayan tersohor ya nama ayam Rarang ini. Ya, kita sudah masuk di kawasan Lombok Timur lah. Rarang ini udah masuk di dalam Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur. Dan untuk Lombok Timur sendiri ya, untuk Kabupaten Lombok Timur itu sudah otonomi ya, teman-teman yang belum tahu, sudah otonomi daerah gitu. Jadi spesial ya dibanding kabupaten yang lain. Ya, otomatis Mataram juga merupakan kota madya ya, spesial juga. Namun kabupaten yang lain belum kodya, belum otonom dan sebagainya. Ya, kemungkinan nanti Lombok Tengah akan menjadi kodya lah, karena di sana bandara ada, sirkuit ada, Mandalika merupakan DPSP gitu. Ya, untuk jalan-jalan malam sih nggak terlalu terlihat jelas ya apa yang bisa kita lihat di sepanjang jalan, baik di sisi kiri maupun di kanan jalan. Namun sini ya mungkin yang hobi riding malam atau yang mau tahu suasana malam di sepanjang jalan atau Lombok Tengah menuju Lombok Timur, atau dari Praia menuju Mas Bagik gitu ya, bisalah melihat suasana malam di sini. Jadi suasana seperti ini teman-teman, ramai sekali ya, walaupun nggak seramai di tempat kalian ya, yang udah macet, yang udah berapa jalur atau berapa lajur aja udah padat sekali di jalan sini. Ya, sekarang kita udah sampai di kawasan Terare tuh, Terare. Ya, kita jalan pelan aja ya, walaupun macet gini, kita slowly melihat suasana malam. Jadi yang kebetulan akan melintas di kawasan sini di sudah lewati Terara dan
Jadi ada 3 kecamatan lagi nih. Telara sudah kita lewati, Sikur ada di depan. Habis Sikur baru Pomotong. Ya, baru kita sampai di Mas Bagi. Ya dulu sih dulu pernah kita lewat sini ya, siang hari itu. Teman-teman udah lihat suasana siang atau langit cerah gitu. Nah, kalau malamnya kayak gini tuh, kayaknya ada project nih malam-malam gini. Jadi banyak truk nih teman-teman nih, truk besar ya, truk sedang. Mereka membawa logistik gitu, penyeberangan dari Pulau Sumbawa menuju Denpasar ataupun menuju Surabaya, bahkan di sepanjang Jawa. Ini mereka membawa logistik nih, entah hasil pertanian, hasil kebun, atau buah-buahan, sayur-sayuran. Oh iya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang merupakan hasil kebun ya, hasil pertanian. Dan yang datang dari arah barat, ya, seperti yang di depan kita ini ya, ini datang dari barat, entah datang dari Bali atau dari Jawa, yang bawa logistik seperti snack atau sembako ya, kadang ya barang-barang dagangan lah, baik itu material bangunan, kadang membawa perlengkapan bengkel apa gitu. Ya mungkin sedikit terlihat ini ya, kurangnya atau minimnya lampu penerangan jalan. Ya sebenarnya sih perlu ditambahin lagi ya. Ini sih sudah ada nih penerangan jalan di sebelah kanan kita nih, dengan jarak sekitar 50 meter diberikan tiang lampu, setiap 50 meter dipasangi penerang jalan. Ya hanya beberapa titik yang sudah kita lewati tadi ya, masih terlihat gelap gitu. Kita salib dulu sih Serigala tuh. Nah ini kita udah di Sikur nih ya teman, sudah di Sikur, berarti tinggal Pomotong dan Mas Bagi. Jauh nggak teman-teman atau dekat? Gimana nih menurut kalian? Jauh ya? Kita coba lebih cepat lagi. Ya ginilah suasana malam yang bisa teman-teman ikut saksiin ya, nemenin kita di sini di jalan menuju bengkel drone. Alright, kita sudah sampai di Sikur. Ya udah mau melewati Sikur sekarang. Nah tuh, Pelabuhan Lombok lolos, Pelabuhan Kayangan, Aimer lolos, mau ke Sakra belok kanan di sini. Olah, nggak lihat kanan dulu tuh abang. Ya sudah sampai nih kita di Sikur. Sudah lewat di Sikur maksud saya, sudah Pomotong kita nih. Jadi di depan sana kurang lebih 3 menit atau 2 menit lagi kita akan tiba di Mas Bagi. Ya alhamdulillah nggak terlalu macet malam ini. Kalau kita mau lintas di sore hari mungkin ya bisa dibilang rata-rata macet. Dari pagi misalnya jam 10 pagi ke jam 10 malam tuh biasanya ramai teman. Maklum, antar kota, antar kabupaten
kabupaten ditambah lagi dengan antar provinsi. Inilah jalur atau jalan yang dilalui, yang akan dilewati buat teman-teman yang dari Jawa mau ke arah timur Indonesia atau dari timur Indonesia mau ke arah barat Indonesia, khususnya yang melintas di Pulau Lombok. Nah ini pisang nih satu bak L300 nih. Ini sepertinya akan menyeberang sekarang nih. Sudah dipasangin ini terpal. Ya, yang nggak tahu terpal mungkin namanya geotekstil. Perok tuh. Satu bak L300. Oke, teman-teman, kita sudah tiba di Mas Bagik sekarang. Ya, untuk exploring ya, belum kita explore ya beberapa objek wisata atau teman-teman menarik di Lombok. Nanti kita akan bikin ya buat teman-teman ya. Kita akan jalan-jalan sama-sama keliling, kita akan jalan-jalan ngelihat apa yang ada di sepanjang atau di seluruh kawasan Lombok gitu. Kita akan coba nanti di saat waktu yang cerah ya, otomatis di saat drone-nya juga nurut gitu ya, patuh nurut, biar sambil jalan ya sambil lihat dari udara juga kan. Good, kita udah sampai di Mas Bagik nih. Kita tinggal berbelok ke arah kanan, kita nyari gangnya dulu nih. Gang. Nah, gangnya udah terlihat dari sini nih, di sebelah kanan. Ya, untuk teman-teman yang lain yang mau perbaiki drone dan sebagainya ya, jangan lupa ya, bisa datangin tempat ini untuk perbaiki drone-nya. Tuh, suasananya di sini rame ya, di dalam sini. Kita akan masuk pelan. Padat sekali ini di dalam, teman-teman. Padat sekali. Tapi kita akan pelan-pelan masuk. Ya, rumahnya Om Firman ada di bagian ujung. Bukan si ujung. Ini dia di sini. Sip. Ya. Di sini rumahnya. Ya. Sip, kita ambil pesawatnya dulu. Yuk, kita kasih orang lewat dulu. Yuk, ini drone-nya. Sebentar, kita ngambil tas juga nih, supaya kita sambil duduk nyantai. Mungkin laptopnya dibutuhin nanti. Yup. Oke deh. Sebentar, ini harus kita lock dulu biar enak. Yup, kita masuk. Assalamualaikum. Di luar? Oke. Oke, Om. Nah, ini orangnya nih, masternya drone ini, teman-teman. Kita lihat tuh rupa apa nih? Sorry. Itu tuh pasukan-pasukannya tuh, alat-alat tempurnya tuh. Udah pasiennya numpuk ini. Jumlah pasiennya melebihi jumlah penduduk di sini yang udah disensus nih, Bro. 13 pasien. Oke.
Oh, ngeri, 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 ngeri. Ini baru di rumah mertua ya. Oke. Beda lagi sama di office. Oh, di office lain lagi. Beda lagi. Wah, Selama istri melahirkan, saya tampung di sini dulu selama 1 minggu. Kamar mertua ini. ini kamar mertua. Oke, sekarang jadi kantor dulu. Ya. Workshop. Wah, keren banget. Oke, kita lepas helm dulu, Om. Gila ini kamarnya, bro. Ya, ngeri banget nih. Penuh dengan drone nih. Oh, keren, keren. Alright. Kronologinya udah, ya udah tahap videoin tadi ya. Om Lasra sering maksa kayaknya ini.